Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hala Indonesia. Dalam segmen bincang kali ini kita akan menghadirkan pemuda inspiratif, para pemuda yang tergerak untuk merawat kali mereka, kali pesanggerahan tepatnya. Ini adalah salah satu contoh kita bisa lihat bagaimana selama ini masyarakat menjadikan kali sebagai bagian belakang rumah mereka. Akhirnya mereka tidak segan untuk membuang sampah. Apapun perabotan rumah tangga yang bisa dibuang lewat kali akan dibuang ke sana. Tetapi bagaimana pemuda-pemuda ini mencoba mengkonservasi begitu ya kali-kali di pesanggerahan ini agar menjadi bagian atau halaman depan rumah sehingga akan ditata dengan baik seindah mungkin agar menarik untuk orang lain dan juga untuk mereka yang tinggal di sana. Betul banget Imam, karena siapa sih yang nggak kenal dengan Sungai Pesanggerahan ya? Kali Pesanggerahan ini kan adalah sungai yang mengalir dari Kabupaten Bogor, terbentang membelah kawasan Depok dan menjadi wilayah resapan air gitu. Dan sungai yang mengalir sepanjang 66,7 km ini tuh sebagian besar daerah aliran sungainya atau subdasnya sudah ditempati oleh perumahan. Karena itu kondisinya memang jauh dari terawat dan terurus ya. Tapi ya seperti yang kamu bilang tadi, ada sekelompok pemuda yang tergabung dalam Green Campaign namanya, yang punya julukan Kerehore nih, seru banget ya. Nah, mereka ini mencoba menjaga bantaran kali Pesanggerahan. Nah, ini memang keren banget karena anak-anak muda harus punya kontribusi ya dalam membangun wilayahnya. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi yang bisa memajukan wilayahnya, dan manfaatnya ini memang tidak sekarang tapi nanti bisa dirasakan oleh generasi kedepannya ya. Betul sekali Loren, dan sebelum kita sapa narasumber kita hari ini, kita akan sama-sama saksikan terlebih dahulu VT berikut. Green Campaign dibentuk oleh sekumpulan remaja Kampung Cinangka Depok yang peduli terhadap keberlangsungan alam hijau. Mereka memiliki kerinduan untuk tinggal di lingkungan hijau yang asri dan nyaman. Untuk mewujudkannya, sekelompok anak muda ini melakukan penghijauan di bantaran Sungai Pesanggerahan yang letaknya berdekatan dengan kawasan permukiman Kampung Cinangka Depok. Setiap hari, para anggota berbagi tugas. Dari kegiatan pembukaan lahan hijau seperti menanam pohon, mengganti pohon yang sudah mati dengan bibit baru, menyusuri sungai, dan mengangkat setiap sampah dilakukan dengan saling gotong royong. Sampah yang dikumpulkan selanjutnya diolah kembali, menjadi pupuk kompos dan dijual ke pengepul yang keuntungannya ditabung dan juga dipergunakan untuk kepentingan lingkungan. Alat seadanya dan dana minim tidak menjadi penghalang maupun alasan mereka bekerja bagi lingkungan. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio Hala Indonesia. Ada Mas Dede Nurdiansyah selaku pembina dari komunitas Green Campaign. Selamat pagi Mas Dede. Halo. Terima kasih sudah datang di Hala Indonesia. Terima kasih. Terus ada Mas Imam Agung Firdaus selaku wakil ketua dari komunitas Green Campaign. Selamat pagi Mas Imam. Selamat pagi Mas. Oke, kita ke Mas Dede terlebih dahulu. Mas Dede, tadi ada istilah kerehore gitu, yang Loren singgung di pembukaan tadi. Nah, sebetulnya kenapa bisa sampai ada istilah kerehore? Jadi kita memanfaatkan barang-barang yang memang kita bisa manfaatkan di rumahan, misalkan kayak kantong kresek, kemudian ada sapu lidi hasil dari pohon yang ada di situ, kemudian juga alat angkutnya sederhana sekali, ya seadanya yang kita temukan di rumah kita gunakan untuk mengangkut sampah yang ada di Kali Pesanggerahan. Dan itu teman-teman juga antusias gitu, teman-teman antusias yang bisa mereka bawa kayak tong sampah plastik, kemudian pengki kalau kita sebut di sana, ya kita gunakan seadanya, tanpa alat berat. Tidak usah menunggu ada beko gitu ya. Iya. Jadi apa yang sudah ada di rumah itu bisa digunakan. Betul. Good sekali ya sebetulnya ya. Keren ya. Nah, ini kan unik banget gitu, masih bisa sampai punya julukan seperti itu gitu. Sebenarnya kita mau bertanya, awalnya gimana sih anak-anak muda gitu di daerah sana tuh bisa sampai akhirnya apakah berangkat dari nongkrong-nongkrong bareng, sepermainan, bisa kepikiran gitu untuk membuat komunitas Green Campaign ini gitu ya, yang akhirnya menjadi base camp. Dan filosofinya sendiri sebetulnya apa sih Green Campaign gitu namanya? Sebetulnya berawal dari rumah besarnya Dapur Remaja. Kita buat namanya komunitas Dapur Remaja. Dapur Remaja sendiri memang berangkat dari sebagai wadah pengembangan potensi remaja. Kita buat 4 skala besar potensi teman-teman pemuda. Yang pertama ada yang peduli di bidang sosial dan lingkungan, namanya Green Campaign. Kemudian ada yang peduli dengan teknologi informasi, ada DR Network. Kemudian yang ada juga
potensinya di bidang broadcasting radio, kita ada Dapur Remaja Radio. Dan kemudian yang terakhir kita ada DR Publishing. Itu untuk teman-teman yang punya wirausaha, punya foto editing, hobi dengan fotografi, sablon dan lain sebagainya. Nah, awalnya kita kumpul sekedar cuma pencinta alam nih awalnya. Sekedar naik gunung, turun gunung, tapi ternyata kita kok merasa tersindir gitu dalam hati. Kok kita jauh-jauh nikmatin alam di mana-mana, gunung di mana-mana, sementara di lingkungan kita sendiri kita nggak perhatiin. Nah, filosofinya memang green itu sendiri adalah hijau, kemudian Kembon itu adalah sebetulnya investasi bahasa dari kampung kebon sebagai kampung kita gitu. Oke, unik juga ya. Yeah, akhirnya disingkat jadi Green Kembon. Jadi ada sebetulnya ada cerita kita di balik penamaan tadi. Kita ke Mas Imam. Mereka itu sekarang siapa saja yang ada di sana, yang tergabung di sana, teman-teman pemudanya? Teman-teman pemudanya banyak banget. Dari awal sih kita dari tadi diceritain hanya komunitas yang kecil, tapi alhamdulillah kita dapat menjaring teman-teman yang dari jauh gitu. Ada yang dari Jakarta pun ikut ke kita, ada yang dari luar kampung kita. Kan awal kita teman kampung kebon ya. Nah, ternyata kegiatan kita itu diminati atau mengetuk teman-teman yang ada di luar kampung kebon. Seperti itu. Jadi emang kalau kita lihat aliran sungai itu tadi bilang 60 km. Nah, kita itu emang melihat Cinangka itu tempat yang strategis, itulah yang mengakibatkan teman-teman yang di sekitaran. Akhirnya kami ajak anak-anak di kecamatan sebelah, di kelurahan sebelah untuk ikut gabung. Nah, disitulah teman-teman dari komunitas atau teman-teman yang peduli akan Kali Pesanggerahan itu datang dengan sendirinya. Nah, ini dari tahun berapa gitu awalnya, dan kemudian anggotanya udah berapa gitu, Mas? Kalau kegiatan kita bermulai dari tahun 2010 ya. Kita udah mulai tadi naik gunung dengan naik gunungnya, tapi untuk kesadaran kita lebih mendalam itu lebih dari tahun 2016 kemarin. Kita udah mulai memperhatikan sungai kita seperti apa dan bagaimana kita harus merawatnya. Dari situlah kita baru mengumpulkan kembali teman-teman yang awalnya suka naik gunung, terus kita rangkul lagi yang lebih jauh, teman-teman dari bantaran sungai, karena kan kalinya itu panjang ya, dari Sawangan sampai ke mana? Ke Jakarta ya, Jakarta Barat Selatan, sampai Barat ya. Nah, nanti kita juga akan tanya gitu ya, gimana sih cara merangkul teman-teman? Ini kan pasti ada tantangannya sendiri, karena berangkat dari komunitas, kemudian juga teman-teman dari kampung kebon sendiri akhirnya bisa meluas ke kecamatan-kecamatan lainnya. Kita akan bahas, namun sesudah jeda yang satu ini ya, pemirsa, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Pemirsa, kita masih berbincang-bincang mengenai Kali Pesanggerahan dan sekelompok pemuda yang tergabung dalam Green Kembon yang concern nih terhadap keberadaan kali di daerah kawasan lingkungan mereka juga ya. Kalau kita kembali ke Mas Dede tadi kan bilang juga nih kalau misalnya sempat artinya ngajak-ngajak juga nih teman-teman dari komunitas lain supaya akhirnya bukan anak-anak dari kampung kebon aja gitu yang concern, kemudian juga komunitas pecinta alam dan lain sebagainya. Ini gimana sih tantangannya? Kemudian apakah mereka memang dari awal sudah berinisiatif atau banyak juga yang acuh nggak acuh, perlu dirayu dan melihat hasil kerja dari teman-teman baru akhirnya mau bergabung? Alhamdulillah sih sampai saat ini ternyata di luar ekspektasi. Artinya mereka antusias gitu. Antusias dan lagi memang ternyata di Pesanggerahan juga banyak organisasi-organisasi lain yang juga peduli sama Pesanggerahan, kayak KP2D. Kemudian ada Sangga Buana, itu pimpinan Bang Haji Idin. Kemudian ada Sederhana Api dan lain-lainnya. Itu memang juga alhamdulillah peduli dengan Kali Pesanggerahan ini, keberadaannya. Dan memang tantangannya sih sebetulnya kita lebih kepada ngasih teladan aja sih sebetulnya, nggak ngajak juga gitu. Kalaupun kita ngajak mereka nggak mau juga kan kita juga percuma. Akhirnya kita cuma kasih teladan dulu. Sabtu Minggu kita rawat tanaman, kita kasih pupuk, kita siram, dan lambat laun mereka juga akan
oh ternyata gue juga kayaknya harus bisa nih ikutan. ya kayak gitu. Dan alhamdulillah mahasiswa dan lain sebagainya pada datang sendiri. Sebetulnya kemasannya seperti apa hingga akhirnya mereka tuh mulai tertarik, karena kita tahu harus ada packaging tertentu untuk teman-teman muda ini supaya mereka tuh interest untuk join gitu. Kita ada kampanye via media sosial, ada di Instagram kita GC Depok, kemudian di Facebook juga kita ada, kita selalu upload perkembangan dari kegiatan-kegiatan kita. Misalkan gini, sebelum kita tanam nih pohon 25 cm, kemudian 2 bulan kemudian kita upload lagi keberadaan progresnya nih pohon sampai jadi masih memantau. Alhamdulillah kita pantau terus dan antusiasnya luar biasa. Saya juga nggak nyangka ternyata banyak teman-teman yang peduli dan perhatian dengan Kali Pesanggerahan. Oke, nah kalau kita kembali ke Mas Imam gitu, sebetulnya kultur di masyarakat di kawasan sekitar Kali Pesanggerahan, khususnya di daerah Mas dulu deh gitu ya, di sekitar Depok, Sawangan, masih udah pada sadar nggak sih Mas nih dengan teman-teman nih membuat penghijauan, nanam ini, nanam itu gitu, apakah masyarakat lantas tidak lagi membuang sampah sembarangan atau masih bisa dibilang acuh tak acuh nih Mas? Kalau dibilang acuh tak acuh sih mungkin masih ada yang sedemikian ya. Karena kan masyarakat itu urban banyak dan memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Tapi di tengah perjalanan kita, khususnya di wilayah base camp yang paling dekat itu di base camp, dulu memang sampah itu ya banyak banget karena itu deket banget dengan perkampungan dan orang setiap harinya itu datang bawa kresek ke pinggir kali. Datang bawa kresek ke pinggir kali. Padahal sudah tahu bahwa itu tidak akan diambil sama dinas kebersihan. Tidak bakal diambil karena satu di pinggir kali dan jauh dari jalan raya. Nah di situ kita mulai bergerak, kita pasang bannernya pun bukan banner kita cetak beli di percetakan, tapi kita cari spanduk-spanduk bekas, kita tulis belakang jangan buang sampah di sini, kita rawat alam kita lindungi itu segala macam. Alhamdulillah dengan kampanye yang murah itu masyarakat di sekitar kali yang ada kitanya ya alhamdulillah bersih dan tidak ada lagi yang buang sampah. Oke, jadi teman-teman juga beraksi nyata untuk melakukan sosialisasi tadi ya melalui banner-banner dan lain sebagainya. Nah, kita mau lihat juga nih pemirsa dalam tayangan berikut ini mengenai edukasi masyarakat lewat gerakan penghijauan. Ini dia. Kondisi bantaran Sungai Pesanggerahan dan wajah air yang dipenuhi sampah menggerakkan komunitas untuk mengedukasi masyarakat sekitar agar turut serta memelihara lingkungan. Salah satunya adalah dengan tidak membuang sampah ke badan sungai dan ikut melakukan penghijauan. Selain itu, dengan membuka kawasan hijau di bantaran Kali Pesanggerahan, komunitas ini juga terbuka bagi anak-anak sekolah maupun masyarakat yang ingin melakukan pembersihan bantaran sungai dan kegiatan penghijauan. Berkat aksi nyata pemuda di Kampung Cinangka ini, pinggiran bantaran sungai yang semula hanya tempat sampah masyarakat dapat menjadi wahana edukasi dan ruang hijau yang nyaman. Ya perlahan ya, akhirnya mulai terlihat tadi ya sedikit ada taman di sana. Ini kan sebuah perjuangan yang sangat besar sekali. Artinya dulu pun di situ adalah semak belukar gitu. Sampai sekarang sudah mulai terlihat bisa dinikmati lah sedikit ya gitu ya Mas ya. Oke. Mas, jadi kita lihat tadi juga teman-teman menarik beberapa sampah gitu yang ada di sungai dan ada bendungan juga ya. Bendungan sederhana dengan bambu gitu. Mengapa perlu ada bendungan sampah di tempat konservasi seperti itu? Gini, awalnya kan sebelum kita bentuk ini base camp, kita kan pelajari dulu nih ke hulu sungai dan memang itu banyak bendungan sampah nyangkut, kemudian ngendap, akhirnya aliran sungai juga nggak jalan karena memang di hulunya lagi ada TPA gitu, tempat buangan air yang ada di Kota Depok dan itu persis di pinggir kali. Nah akhirnya kita coba inisiatif untuk bikin bendungan yang bisa kita manfaatkan, mungkin sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang bisa kita rubah lagi jadi kompos. Nah yang sampah plastik ini kayak botol-botol bekas ini kan kita gunain lagi untuk pelampung sebagai keramba. Jadi kita ada wirausaha juga di situ. Ada keramba ikan. Sekarang sudah ada tiga keramba yang kita isi dengan ikan. Diberdayakan juga limbahnya ya. Betul. Oke, nah ini kok seru banget tadi kalau kita sempat lihat juga gitu di tayangan tuh ada yang kerekan, yang itu yang katanya disebut dengan kerehore. Itu sistemnya gimana tuh? Jadi sistemnya sistem hidrolik. Kita pakai keranjang yang ada di pasar, bekas ibu-ibu belanja lah, sayuran atau buah.
kemudian kita gunakan fungsi hidrolik yang di bawah isi sampahnya ke keranjang. Teman-teman turun langsung ngambil angkat ke sampah keranjang. gitu ya. Kemudian yang di atas tinggal tarik, kemudian tinggal dikumpulin. Aduh, keren banget memang anak muda ini ya. Jadi menggunakan ya tadi alat sederhana tadi. Itu sebetulnya sistem yang sederhana sekali ya. Kita juga pelajari di SMP cara-cara seperti itu. Oke. Karena memang alat berat juga nggak bisa masuk ke dalam. Betul. Jadi kita gunain aja yang ada. Oke, nanti kita akan tanya ke Mas Imam bagaimana memaintain kegiatan teman-teman, karena sampah itu kalau misalnya terus ditahan seperti itu juga akan banyak sekali. Berarti harus ada maintenance yang oke nih. Tapi kita harus jeda dulu ya Mas ya. Kita harus jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Anda masih bersama kami di Bincang Hal Indonesia dan masih bersama dengan teman-teman komunitas dari Pesanggerahan ya. Kita kembali ke Mas Imam. Mas Imam, kegiatan yang seperti yang kita lihat tadi di VT, bahwa ada pengangkutan sampah dan perawatan segala macam. Nah ini kan butuh maintenance yang memang oke gitu ya. Nah bagaimana cara teman-teman mengatur semuanya agar bisa berjalan dengan baik sampai dengan saat ini? Apakah setiap hari atau memang ada waktu-waktu tertentu? Kalau untuk tanam ya, untuk tanam dan rawat, kita hampir setiap hari ya, karena teman-teman ada yang benar-benar setiap hari ada di pinggir kali gitu kan. Terus untuk yang angkut sampah ini kita emang ada waktu-waktunya, Apalagi kita sampai ikuti buka jalur ya, bukan dalam arti ikut terusur sungai itu. Kita kan dari depan itu mungkin ada waktu-waktu tertentu untuk Sabtu Minggu utamanya, karena sebagian besar juga teman-teman udah jadi pekerja ya, udah ada yang kerja, ada yang ini, nah waktunya yang pas itu lah yang kita gunakan. Weekend itu tadi ya. Tapi untuk tanamnya itu setiap hari. Tanam, rawat. Kalau kita tanam tapi kita nggak rawat jadi masalah. Kadang-kadang saya miris juga buat teman-teman yang mungkin suka ikut aksi tanam, tapi ketika ikut aksinya seneng bareng-bareng, tawa-tawa, kita gembira bareng-bareng, tapi kita nggak pernah sedih ketika tanaman yang kita tanam itu mati. Itu yang kita buat sedih. Itu dia ya Mas. Dari situlah kita bergerak untuk kita tanam dan kita rawat. Mungkin tadi dengan cara posting gitu, update-nya mungkin yang ditanam tadinya 10 cm, kemudian beberapa bulan kemudian sudah bertumbuh, berkembang. Ini tentunya adalah buah dari kerja keras dan juga perawatan yang teman-teman semua lakukan gitu ya. Jadi memang ini salah satu yang juga unik gitu, karena bukan cuma nanam, tapi juga dirawat dan diperhatikan. Sejauh ini sudah berapa kilometer yang sudah terjangkau oleh teman-teman? Kalau jarak kita itu lebih dari 5 kilo ya, 5 kilo. Jarak karena kita itu ada 3 kecamatan ya, ada kecamatan Pancoran Mas di sisi timur, terus ada kecamatan Sawangan di sisi barat, juga kita ada berbatasan dengan kecamatan Limo. Nah dari situ kita udah tanam panjangnya 5 kilo, sisi kanan sisi kiri itu di total jadi 10 km yang kita sudah tanam. Lebih dari 2.000 pohon kita udah tanam. Oke, dengan melibatkan tadi 3 kecamatan tadi gitu. Iya. Oke. Kita ke Mas Dede. Mas Dede, sekarang sudah kurang lebih 10 km ya. Terus teman-teman ini punya dream-nya atau mimpinya berapa panjang sih sebetulnya? Nanti akan melakukan konservasi di area Kali Pesanggerahan itu. Tentunya kita punya impian yang luar biasa. Keinginan kita sih sepanjang jalur Pesanggerahan dari hulunya sampai hilirnya kita ingin tanami dengan semua ya. Ya, dan selama ini memang saya juga terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut gabung di Green Kebon dan teman-teman lain yang peduli dengan Pesanggerahan, karena dengan dengan tanpa bayaran ya, dengan tanpa dukungan menyisihkan waktu dan lain sebagainya, makan uang sendiri dan sebagainya, masih mau merawat Kali Pesanggerahan. Dan saya pikir ini adalah suatu kebaikan yang mungkin nanti hasilnya akan dipetik di kemudian hari. Jika digambarkan sekarang kondisinya seperti apa? Jika dibandingkan dengan dahulu awalnya teman-teman. itu khususnya di Kali Pesanggerahan sendiri nih ya, ketika kita buka posko di sana ya semak belukar, pohon-pohon sulit dilewatin, kemudian ya akhirnya kita bentuk undak-undak, kita tanam dengan rumput-rumput yang biasa ada di taman, dan akhirnya pada saat ini ya jadi ruang terbuka hijau.
yang tadi progres menjadi taman itu ya, keren banget nih, dari semak belukar sampai akhirnya bisa jadi kawasan hijau yang bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar. Betul. Nah itu kan tadi perubahan di lingkungan yang juga bisa dilihat oleh masyarakat. Nah mungkin kita ke Mas Dede juga, apa nih manfaat pribadi yang bisa Mas Dede petik dari melakukan kegiatan peduli lingkungan ini? Kepuasannya sih kepuasan yang nggak bisa diceritain gitu loh. Maksudnya bukan hanya apa ya, kepuasan batin ya. Batin gitu. Ada kepuasan tersendiri karena Babe Haji Idin juga pernah bilang ke kita bahwa memang apa namanya, alam ini kan bukannya warisan, titipan. Titipan dalam arti bukan hanya saja kita yang menikmati, nanti anak cucu kita juga mudah-mudahan bisa menikmati yang kita kerjakan hari ini. Kayak gitu. Oke, kalau Mas Imam sendiri, motivasinya sampai saat ini masih terus berjalan di kegiatan teman-teman ini? Motivasi saya teringat ya, saya pernah baca buku, dalam kutipan itu bilang, jika kamu ingin merubah masa depan, maka rubahlah saat ini. Itu kutipan dari Mahatma Gandhi, dia bilang seperti itu. Dari situlah saya mau bergerak dan saya mau merubah masa depan saat ini gitu. Karena tadi dibilang alam ini bukan saat ini. Alam ini bukan saat ini yang kita rasakan, tapi bagaimana kita bisa bertanggung jawab kepada anak cucu kita nanti yang nanti bakal hidup di tempat yang sama, di alam yang sama. Tapi kalau kita mewariskan alam itu rusak, alam itu ya nggak ada tumbuhan hijau dan lain sebagainya, ya maka anak cucunya juga nanti akan seperti itu. Bagaimanapun alam itu adalah sarana pengembangan hidup yang harus dijaga kelestariannya ya. Baik Mas Dede dan Mas Imam, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus untuk teman-teman Kere Hore dan Green Campground-nya. Pemirsa, kami akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya selepas yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.